Halo Sobat Hijau di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di podcast kesayangan kita, Bincang Hijau Kelola Akuntabel. Barang aku, Jelika Salsabila yang akan memandu obrolan seru beberapa menit ke depan. Nah, Sobat Hijau, kalau kita ke pasar, pasti kan kita selalu lihat kayak cabai yang segar, terus bawang merah yang melimpah, terus durian lokal yang legit gitu kan, terus tanaman-tanaman hias yang cantik gitu kan. Pernah nggak sih kepikiran kayak siapa lembaga negara yang mengawal itu semua dari hulu ke hilir? Yaps, jawabannya adalah Direktorat Jenderal Hortikultura yang dimana itu di bawah Kementerian Pertanian. Tapi hari ini kita tuh nggak bakalan bahas cara nanam sayur atau buah loh. Kita bakalan bahas sampai ke dapur-dapurnya. Gimana mereka cara mengolah keuangan rakyat, terus sistem digitalisasinya, terus laporan keuangannya, sampai gimana mereka diawasi biar nggak ada penyimpangan anggarannya. Nah, di studio hari ini sudah hadir dua pakar yang kompeten banget nih di bidangnya. Yang pertama ada Kak Cindy selaku perwakilan dari tim program Direktorat Jenderal Hortikulturanya. Halo Kak Cindy. Halo Kak Jelika, halo Hana, dan halo Sobat Hijau. Senang sekali saya bisa ikut berbincang di podcast yang sangat edukatif ini. Siap Kak. Nah, di sebelah Kak Cindy tentu ada Kak Hana ya. Ini adalah pawang keuangan dan akuntabilitas kita nih. Kak Hana ini sebagai senior keuangan dan pengawasan di Ditjen Hortikultura loh. Halo Kak Hana. Halo Kak Jelika, halo Kak Cindy, dan halo Sobat Hijau, salam semua dan salam akuntabilitas. Oke, kita langsung gas ke poin pertama aja ya, Kak Cindy. Buat masyarakat awam kan taunya kalau hortikultura itu cuma sekedar berkebun ya. Sebenarnya secara resmi kenegaraannya apa sih Direktorat Jenderal Hortikultura itu dan apa tugas utamanya berdasarkan mandat regulasinya? Baik Kak Jelika, jadi merujuk pada regulasi organisasi Kementerian Pertanian ini, Ditjen Hortikultura adalah unit atau eselon 1 yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Pertanian. Tugas utamanya adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang peningkatan produksi, produktivitas, serta memfasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Nah, komoditasnya ini terbagi menjadi 4 bagian. Ada tanaman obat, tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman buah. Oh, jadi spektrumnya luas banget ya Kak. Berarti bukan cuma kayak ngurusin bawang sama cabai doang dong. Betul sekali. Berbicara mengenai fungsi Ditjen Hortikultura itu cukup komprehensif. Mulai dari menyusun norma, prosedur, standar, dan kriteria NSPK. Nah, selain itu juga memberikan bimbingan ke daerah-daerah, pengawalan perbenihan, pelindungan tanaman dari hama, dan dampak perubahan iklim, sampai ke hilisasi, yaitu pasca panen, pengolahan, pemasaran produk agar nilai jual tinggi dan dapat tembus ekspor. Oh gitu, berarti luar biasa ya fungsinya. Nah, program-programnya yang lagi berjalan dan berdampak langsung ke petani apa aja sih Kak Cindy? Terus yang biasanya sering dipajang di web resmi hortikultura itu loh. Fokus besar kami saat ini adalah pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Jadi petani tidak lagi berjalan sendiri-sendiri atau secara eceran gitu, tapi dikelompokkan dalam skala ekonomi yang besar. Program andalannya antara lain ada pengembangan kampung hortikultura, penyediaan benih bermutu tinggi, dan penerapan good agricultural practice dan good handling practice. Oh gitu ya Kak Cindy. Nah, dengar kata membangun kampung, terus tadi ada benih modern, itu kan pasti butuh modal yang sangat banyak banget ya, udah nggak sedikit gitu. Sekarang aku mau nebak Kak Hana nih. Kak Hana, dari mana sih sumber dana Ditjen Hortikultura itu untuk membiayai program-program semua itu? Nah, ini udah masuk ke bagian akuntansinya ya. Jadi sumber dana Ditjen Hortikultura ini berasal dari APBN atau yang disebut dengan anggaran
Jadi setiap tahunnya ini APBN dituangkan ke dalam yang disebut DIPA. DIPA itu merupakan dokumen yang berisi apa saja sih uang tersebut digunakan dan untuk kegiatan apa saja. Nah, uang tersebut kemudian disalurkan dari terdapat dua macam, yaitu bisa langsung ke kantor pusatnya untuk melalui program nasional dan kebijakannya, dan juga bisa langsung disalurkan ke pemerintah daerah agar pemanfaatan hortikultura ini dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh para petani. Oke, berarti sebenarnya udah jelas ya Kak. Itu tuh dari uang rakyat tapi lewat APBN. Tapi prakteknya gimana Kak? Terus kan nggak mungkin dong uang miliaran dari pusat langsung ditransfer tunai atau pakai koper ke daerah atau ke kelompok tani tersebut. Ya kan? Gimana alur pencairan dananya? Betul sekali Kak, makanya sistem pemerintah saat ini sudah sangat ketat sekali. Jadi dana yang digunakan itu sudah sesuai dengan aturan. Misalnya nih, terdapat program bantuan benih untuk para petani. Nah, kegiatan tersebut itu harus sesuai dengan anggaran yang sudah diajukan. Setelah itu pejabat yang bertanggung jawab akan menyetujui dan juga menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu setelah kegiatan ataupun sudah selesai dan sudah sesuai, selanjutnya sudah diterbitkanlah surat perintah membayar ataupun yang disebut dengan SPM. Kemudian SPM ini akan dikirimkan secara online melalui KPPN. KPPN itu sebuah kantor yang bertugas untuk mengelola pencairan dana kas negaranya. Nah, setelah KPPN itu melakukan pengecekan terakhir, selanjutnya itu semua penyerahan yang sudah lengkap, selanjutnya KPPN akan menerbitkan SP2D, yang dimana SP2D ini surat perintah pencairan dana. Surat SP2D ini kemudian dana yang sudah cair akan langsung ditransfer kepada pihak yang berhak menerima uang tersebut. Jadi uangnya ini tidak akan melalui rekening pribadi yang bertanggung jawab, jadi akan lebih aman, transparan, dan juga dapat lebih diawasi. Oh gitu ya guys, itunya caranya gitu kan. Cukup bersih dan terpantau ya. Terus kalau misalnya nih, kalau kita bedah postur anggarannya, penggunaan dana Ditjen Hortikultura ini paling banyak terserap di sektor apa sih Kak? Terus belanja terbesar mereka itu apa sih? Nah, jadi dalam akuntansi pemerintah ini, belanja ini dapat dibagi menjadi 3 Kak Jelika. Yang pertama adanya belanja modal, belanja barang, dan juga belanja pegawai. Kebetulan di Ditjen Hortikultura ini porsi yang terbesar itu terdapat pada belanja barang. Betul. Sorry ya, aku potong sedikit nih untuk memperjelas. Jadi belanja barang di sini bukan untuk membeli ATK kantor atau bahkan konsumsi para pejabat nih. Tuh guys, bukan konsumsi untuk para pejabat ya guys. Nah, tetapi uang negara itu dibelanjakan untuk membeli barang publik yang langsung diberikan langsung kepada petani. Contohnya seperti benih unggul, pupuk organik, alat pertanian, sampai pembangunan bangsal pasca panen. Jadi sebagian besar anggaran kami memang kembali ke kantong dan lahan petani dalam bentuk fasilitas PC. Wah ini keren sih. Berarti uang rakyat itu kembali ke rakyat tapi dalam bentuk modal produksi pertanian. Nah sekarang kita geser nih ke bagian pencatatannya. Dengan volume transaksi yang masif dari pusat sampai ke daerah, gimana sih Ditjen Hortikultura itu mencatat semuanya agar
biar gak pusing gitu loh, dan gak ada selisih 1 rupiah pun. Nah, mungkin kalau dulu ini prosesnya masih secara manual ya Kak Jelika. Tapi sekarang sistem pemerintahan sudah menggunakan digitalisasi untuk keseluruhan sistem pemerintah. Salah satunya termasuk Ditjen Hortikultura ini. Dalam pengelolaan pencatatan keuangannya, Ditjen Hortikultura ini memakai sistem yang bernama Sakti ataupun yang disebut dengan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Waduh guys, namanya Sakti ya. Sesakti apa sih Kak itu? Cukup sakti sih Kak, jadi semua dalam satu aplikasi ini, semua pengelolaan keuangan ini sudah terhubung secara sistematis, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pembayaran, pengelolaan aset, serta sampai penyusunan laporan keuangannya. Jadi semua data masuk ke sistem yang sama. Akibatnya data yang dicatat oleh bagian keuangan, oleh bagian akuntansi, dan oleh bagian pengelola aset itu sudah saling terhubung dan lebih mudah diawasi. Selain lebih cepat juga, pencatatan transaksi oleh sistem Sakti ini dapat meminimalisir kesalahan pencatatan. Oh gitu ya, berarti teknologi ini tuh benar-benar ngebantu ya. Tapi aku tuh sering mendengar kayak istilah basis akrual. Itu apa sih Kak? Nah, basis akrual ini merupakan sistem yang digunakan dalam akuntansi pemerintah sekarang nih Kak Jelika. Jadi sederhananya ini, ketika suatu kewajiban atau hak yang muncul itu sudah boleh dicatat walaupun uangnya belum diterima ataupun belum dibayarkan. Seperti contohnya misalkan pemerintah mempunyai hak untuk menerima uang, tetapi uangnya ini belum diterima, tapi transaksi tersebut sudah bisa dicatat di dalam laporan keuangan. Kebalikannya, jika pemerintah mempunyai kewajiban tapi belum dibayarkan, nah transaksi tersebut sudah bisa juga dicatat di dalam laporan keuangannya. Jadi adanya basis akrual ini dapat membantu laporan keuangan ini secara transparan, akuntabilitas, dan juga dapat diwaspadai dengan keadaan yang sebenarnya. Oh, berarti dari sistem Sakti ini outputnya adalah laporan keuangan ya Kak. Laporan keuangan apa aja sih yang wajib disusun sama Direktorat Jenderal Hortikultura itu untuk dilaporkan ke publik atau dan BPK? Nah, betul sekali Kak Jelika. Jadi Ditjen Hortikultura ini setiap tahunnya akan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, yang dimana laporan keuangan tersebut terdapat 5 komponen. Yang pertama adanya LRA atau yang disebut dengan laporan realisasi anggaran. LRA ini menunjukkan apakah anggaran tersebut sudah sesuai dengan realitanya ataupun sesuai dengan targetnya atau belum. Yang kedua, terdapat adanya laporan operasional. Laporan operasional ini berisi tentang pendapatan dan juga beban dalam satu periode di pemerintahan ini. Selanjutnya ada pun neraca. Neraca ini berisi tentang aset, kewajiban, dan juga ekuitas dalam satu tahun periode. Yang keempat, terdapat yang adanya namanya LPE ataupun laporan perubahan ekuitas. LPE ini berisi perubahan ekuitas pemerintah dari tahun ke tahun. Yang terakhir ini terdapat adanya CALK ataupun catatan atas laporan keuangan. CALK ini berisi tentang perincian angka-angka dari laporan keuangan yang 4 tersebut. Jadi tujuan laporan keuangan ini bukan hanya sekedar menunjukkan angka-angka saja, tetapi juga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan juga secara transparan. Oh begitu. Nah kalau kita lakukan analisis kinerja keuangannya,
laporan di Ditjen Hortikultura ini gimana sih Kak? Terus apa cuma dinilai dari yang penting anggarannya habis atau gimana? Oh, tentu tidak boleh hanya menghabiskan anggaran saja Kak Jelika. Itu pemikiran yang lama ya. Nah, kalau sekarang analisis kinerja keuangan harus dan itu wajib disandingkan dengan capaian output visi. Analisis efisiensi dan efektivitas dinilai sangat ketat. Misalkan realisasi keuangan mencapai 96%. Kita lihat apakah output fisiknya seperti jumlah kampung hortikultura yang sudah terbangun, sertifikasi GAP, atau volume ekspor buah lokal yang sudah melampaui target gitu untuk diekspor. Nah, rapor kinerja ini dipantau ketat melalui aplikasi. Aplikasinya bernama aplikasi Smart Kemenke atau Imani Bappenas. Dan komitmen ini yang mengatakan Kementan berkali-kali mempertahankan WTP, opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Wah, menarik banget ya. Tapi tunggu nih Kak Hana kesini. Di luaran sana kan masyarakat kritis banget ya. Itu kan di atas kertas operasinya aja yang bagus, tapi praktiknya gimana? Nah, sistem pengawasannya sendiri itu di Ditjen Hortikultura itu kayak gimana sih? Terus siapa aja yang mengawasinya? Wah, pertanyaan yang sangat krusial ya Kak Jalika. Jadi pengawasan di Ditjen Hortikultura ini sangat berlapis-lapis, terbagi menjadi dua, yaitu adanya dari sisi internal dan juga sisi eksternal. Dari sisi internal ini terdapat adanya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang bertugas untuk mengawasi adanya pelaksanaan pemrograman dan juga pengelola laporan keuangan. Nah, sedangkan dari sisi eksternal sendiri adanya BPK yang melakukan pengauditan serta mengawasi dari DPR, Ombudsman, dan juga masyarakat serta media. Jadi pengelolaan keuangan di Ditjen Hortikultura ini tidak hanya diawasi oleh satu pihak saja, tetapi banyak pihak yang mengawasi dan untuk memastikan transparansi dan juga akuntabilitas. Lapis-lapis banget ya guys. Nah Kak Hana nih ya. Tapi jujur-jujuran aja nih Kak Hana, namanya lembaga besar, pernah dong ada yang namanya temuan audit oleh BPK atau Itjen kan? Biasanya temuan apa aja sih yang sering muncul dan gimana sih Direktorat Jenderal Hortikultura ini meresponnya gitu? Betul sekali Kak Jalika, dalam pengauditan temuan itu merupakan suatu hal yang wajar untuk menemukan hal-hal yang perlu yang diperbaiki. Biasanya temuan tersebut seperti ketidaklengkapan dokumen, kesalahan pencatatan dalam transaksi, serta keterlambatan pelaporan. Nah, dari Ditjen Hortikultura sendiri, bagaimana meresponnya tersebut? Misalkan seperti adanya kesalahan pencatatan transaksi, kami sendiri akan memperbaiki kecatatan transaksi tersebut dari rekomendasi auditornya, dan seperti adanya ketidaklengkapan dokumen, maka kami akan melengkapkan dokumen tersebut. Jadi audit ini tidak hanya untuk mencari kesalahan semata saja nih, tetapi untuk menjadi sarana sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akuntabilitas, dan juga akurat. Oh, berarti audit itu bukan sesuatu yang harus ditakuti ya, melainkan bagian dari proses perbaikannya. Betul sekali Kak Jalika. Jadi audit ini merupakan salah satu cara untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa anggaran negara ini bisa dipertanggungjawabkan. Oh gitu. Wah, jawaban yang sangat tenang dan
solutif ya Sobat Hijau. Dari obrolan hari ini kita jadi tahu nih bahwa Ditjen Hortikultura itu bukan sekedar fokus meningkatkan produksi hortikulturnya aja, tetapi didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, mulai dari pengelolaan anggaran APBN, pencatatan melalui Sakti, hingga pengawasan oleh berbagai pihak. Semuanya dilakukan untuk memastikan program-program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih banyak ya Kak Cindy dan Kak Hana atas penjelasannya. Iya, terima kasih kembali Kak Jalika. Senang sekali saya bisa berbincang, membagikan informasi yang sangat bermanfaat ini. Dan maju terus hortikultura Indonesia. Dan saya juga senang bisa berbagi. Semoga teman-teman bisa lebih memahami bagaimana pengelolaan laporan keuangan di sektor publik secara transparan dan juga bertanggung jawab. Oke Sobat Hijau, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Saya Jalika Salsabila pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam Sobat Hijau.